Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Sahabat Sivitas Akademika, bagaimana kabarnya? Selamat bergabung kembali di acara UMK Talks Academy. Tentunya kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bidang akademik, khususnya dalam penelitian. Dan saat ini merupakan episode ketujuh ataupun merupakan episode penutup pada pembahasan discussion. Dan tentunya saat ini sudah hadir bersama kita narasumber andalan kita. Siapa lagi kalau bukan the one and only Profesor Ali Sauga, MA, PhD. Selamat datang kembali, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik-baik, yang penting sehat sehingga bisa tetap bermanfaat. Alhamdulillah. Baik, Prof. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sekarang kita memasuki episode ketujuh, Prof. Saya masih ingat banget, Prof, di awal episode, kita bahkan hanya merencanakan 3 sampai 4 episode untuk bagian pembahasan. Ternyata malah menjadi pembahasan yang paling panjang ini. Ya, sebagai Iya, ya, dan episode sebelumnya, Prof. iya, iya, Kira-kira dari 6 episode, Prof, apa yang bisa dirangkum, Prof, khususnya dalam iya, bagian pembahasan atau discussion ini? iya. Baik, Pak Mas Darman. Saya akan merangkum apa yang sudah kita bahas dari sejak episode 1 sampai episode 6 ya, tentang Ya, isi dari bagian pembahasan sebagai rangkaian dari Emrat ya. Tapi khusus untuk ini saya ingin fokus dengan rangkuman itu sehingga perkenankan saya membaca tayangan saya yang sudah saya siapkan. Jadi saya mohon izin untuk share screen ya. Sudah bisa dilihat ya. oke, Prof. Ya, alhamdulillah sudah bisa dilihat. Jadi perkenankan saya membaca tulisan saya sebagai rangkuman dari bagian pembahasan yang sudah yang sudah kita bicarakan sejak episode 1 sampai 6. Rangkuman yang pertama bahwa interpretasi hasil analisis data fokus pada signifikansi yang praktis eh, dari segi keilmuan. Tapi ini sekali lagi ini asumsinya kalau kemudian analisis datanya itu menggunakan statistik ya. Jadi signifikansi statistik itu dibicarakan pada bagian hasil. Kalau kemudian itu signifikan, maka implikasi signifikansi statistik itu di dunia seperti apa? Nah, itu biasanya disebut dengan practical significance, signifikansi praktis. Tapi jika secara statistik tidak signifikan, yang dibahas adalah kenapa itu tidak signifikan. Dan bahwa itu tidak signifikan itu jangan sampai dianggap gagal. Justru bisa saja itu merupakan temuan baru. Itu rangkuman yang pertama. Rangkuman yang kedua, bagian dari pembahasan ini juga harus temuan dan sebelumnya yang difokuskan pada bedanya, ya bukan saja persamaan dengan temuan penelitian sebelumnya, tapi kalau kemudian ternyata ada bedanya, itu justru sebetulnya itu berpeluang untuk melakukan klaim adanya temuan baru. Yang ketiga, bagian pembahasan ini adalah diharapkan isinya itu membandingkan juga kalau dimungkinkan kalau dijadikan sebagai bagian dari rencana penelitian bandingkan dengan teori untuk kemungkinan memverifikasi teori. Jadi kalau memang kasih teori, ya membandingkan dengan teori. Tapi kemudian belum ada teori yang mau diverifikasi, maka justru membangun teori
jika belum ada teori yang perlu diverifikasi. Ya, teori baru ini biasanya dalam proses mengembangkan, merumuskan proposisi-proposisi yang kemudian teori yang dibangun penelitian ini. Dan didasarkan atas analisis data menggunakan statistik, bukan data-data yang dalam bentuk angka yang biasa disebut dengan penelitian kualitatif ya, membangun teori yang belum dimunculkan, jadi sehingga tidak diverifikasi, tapi justru theory generating ya, mengembangkan teori baru. Bagian 4 dari bagian pendahuluan yang juga berpeluang untuk meningkatkan mutu ya, mutu naskah publikasi hasil penelitian itu bisa berisi paparan yang dapat menaikkan mutu atau tingkat aspirasi ya. Jadi kalau mutu atau tingkat aspirasi, mutu S1 menjadi mutu S2 atau S3. Ya, tingkat aspirasi dari lokal menjadi universal. Dari lokal menjadi nasional, bahkan universal. Universal artinya internasional. Dengan menghadirkan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang ternyata konsisten sejalan dengan temuan penelitian yang diperoleh oleh peneliti sekarang ini, yang datanya sebetulnya digali dari data lokal. Ya. Jadi kalau kemudian punya penelitian yang datanya lokal, itu tidak perlu cemas, itu bisa saja dinaikkan derajatnya dengan membandingkan teman-teman penelitian sebelumnya yang dilakukan di tempat-tempat lain, di belahan dunia lain. Yang terakhir ini yang mungkin belum banyak dibahas, tapi saya kira ini menjadi rangkuman saja, karena bagian pembahasan itu bagian yang paling, ya kalau saya sebut paling mungkin terlalu ekstrim, penting sekali begitulah. Dan melihat fungsi dari bagian pembahasan, maka proporsinya pun diharapkan lebih banyak dari bagian-bagian lain. Proporsi itu artinya bisa juga jumlah halaman, bisa juga jumlah kata ya. Jadi kalau kemudian Emrat itu diasumsikan ada 5 bagian, maka kira-kira akan diharapkan bahwa bagian pendahuluan itu bisa lebih dari 20% jumlah halaman atau lebih dari 20% jumlah kata yang ada di bagian-bagian lain. Jadi dari 5 bagian itu, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan, maka yang paling banyak diharapkan lebih banyak proporsinya itu adalah bagian pembahasan. Yang paling sedikit itu simpulan, tapi kita bahas nanti di episode berikutnya tentang simpulan ya. Sehingga kemudian jangan sampai kemudian justru ada yang praktek yang kita lihat itu bagian pembahasan itu malah sedikit sekali dibanding dengan misalnya pendahuluan, metode, hasil. Karena justru biasanya bagian pendahuluan itu malah jauh lebih banyak daripada pembahasan. Ya, dengan rangkuman ini maka itu perlu diwaspadai bahwa pada dasarnya pembahasan itu bisa proporsinya lebih banyak dari segi jumlah halaman maupun jumlah kata, kalau kemudian bagian pembahasan itu diisi dengan butir yang saya tadi paparkan secara dalam sebagai rangkuman, itu butir 1, butir 2, butir 3, butir 4. Kalau itu kemudian ada, maka peluangnya memang bisa akan seperti yang diharapkan, yaitu lebih dari 20% jumlah halamannya atau jumlah katanya dibanding dengan bagian yang lain. Sebelum saya tutup, saya juga ingin, sebelum saya stop share screen ya, saya ingin mengatakan bahwa bisa saja seperti kata Emrat, ya, jadi Emrat itu kan introduction, method, research, result, and discussion, tidak ada conclusion. Ya. Bisa juga kalau ada
template ya, ada guide for authors jurnal tertentu tanpa ada simpulan, maka sebetulnya simpulan itu ada di bagian akhir dari discussion. Jadi sekali lagi, Ibrat itu tidak ada cehnya di situ, bisa aja simpulan itu ada di bagian pendahuluan, tetapi kemudian sebagai implikasi dari butir 1, 2, 3, dan 4. Begitu, saya mohon stop share screen ya. Begitu Mas Darman, rangkuman yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau nanti kemudian Mas Darman masih ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Prof. Saya kira semua pertanyaan sudah terjawab dalam 6 episode dan ditambah lagi episode penutup hari ini yang memuat rangkuman dari episode 1 sampai 6 mengenai topik pembahasan atau discussion. Baik Prof, terima kasih banyak Prof atas pemaparannya. Lumayan panjang perjalanan kita di bagian topik discussion ini Prof. Ya. Memang ternyata bagian paling penting dibandingkan dengan bagian lainnya. Baik Prof, terima kasih. Saya kira sudah lengkap sudah pembahasan kita mengenai discussion dan ini merupakan episode terakhir kita membahas tentang discussion ataupun pembahasan. Dan tapi tentunya ini merupakan bukan merupakan bagian terakhir dari pembahasan kita mengenai Imrat. Masih ada satu topik lagi yang akan dilanjutkan di episode sebelumnya, yaitu pada bagian kesimpulan conclusion. Ya, Insya Allah. Oleh karena itu saya Sudarman SPD MID pamit undur diri. Sampai ketemu di MKTek episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darman.